Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai pada bab kita yang kedua. Jika di bab pertama kita mempelajari mengenai bagaimana itu VOC, bagaimana pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris dan juga periode-periode bangsa Barat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana perlawanan-perlawanan orang-orang di Nusantara ketika periode VOC, tanam paksa, bahkan pemerintahan Inggris dan juga pemerintahan Portugis berlangsung di Nusantara. Tentunya ada perlawanan dari orang-orang di Nusantara melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Barat, dimulai dari memonopoli perdagangan, bahkan mengambil paksa lahan-lahan masyarakat. Semua itu tentu ada perlawanan dari rakyat-rakyat di Nusantara. Jadi hari ini kita akan membahas perlawanan di Maluku, perlawanan menghadapi kolonialisme bangsa Barat yang dilakukan orang-orang di daerah Maluku. Bagi yang belum tahu, Maluku itu ada di mana, Anda bisa lihat peta ini. Ya, Maluku ada di sekitaran sini. Kita akan bahas Ternate, Tidore, dan juga nanti Pulau Saparua. Kita akan bahas nantinya itu. Di hari ini materi kita adalah perlawanan di Maluku. Ya, dan kita tahu bersama bahwa daerah Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah saat itu ya, terutama mengenai pala dan cengkeh, dua komoditas rempah yang paling dicari saat itu dan memang hanya tumbuh di daerah Maluku, sehingga wajar jika banyak perlawanan-perlawanan yang kemudian meletus, kemudian juga terjadi di Maluku. Di sini kita akan bahas 3 perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan dari Sultan Babula, perlawanan Sultan Nuku, dan perang di Saparua. Ada 3 perlawanan yang berlangsung cukup besar di daerah Maluku saat itu. Yang pertama kita akan bahas mengenai perlawanan Sultan Babula. Jadi perlawanan Sultan Babula ini berlangsung di daerah Ternate. Oke, kita lihat peta dulu ya. Jadi berlangsungnya perlawanan Sultan Babula ini terjadi di daerah Ternate. Itu ada daerah sini, itu terjadi di Pulau Ternate, di Kesultanan Ternate. Jadi perlawanan Sultan Babula terjadi di daerah Pulau Ternate ya. Ya, jadi perlawanan Sultan Babula. Jadi Sultan Babula atau Kerajaan Ternate kala itu mereka melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, kita bisa lihat angka tahunnya saat itu adalah di tahun 1534. Saat itu masih era pemerintahan Portugis di Ternate, karena saat itu kita tahu bersama Portugis datang di Ternate di tahun 1512 dan mulai menanamkan pengaruhnya dan mulai memonopoli perdagangan di daerah Kepulauan Ternate. Nah, saat itu Ternate kala itu dipimpin oleh seorang sultan bernama Sultan Hairon. Sultan Hairon ini menyambut dengan baik kedatangan Portugis, bahkan memberikan kebebasan kepada Portugis untuk berdagang di Ternate. Sultan Hairon ini memberikan kebebasan kepada Portugis untuk berdagang di Ternate karena Sultan Hairon dan Ternate menganggap bahwa Portugis itu adalah mitra berbisnisnya mereka, sehingga mereka memberikan kesempatan kepada Portugis untuk bebas melakukan perdagangan di daerah Ternate. Dan juga kita sudah pernah bahas bahwa kedatangan bangsa Barat selain mencari gold atau kekayaan, mereka juga mencari glory, dan juga tentunya mereka mempunyai misi gospel atau penyebaran agama. Dan juga di sini ternyata Portugis juga diberikan kebebasan oleh Sultan Hairon untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Jadi Kristen Katolik itu sebenarnya dibawa oleh Portugis ya. Jadi gospel, misi menyebarkan agama oleh Portugis itu diberikan oleh Kesultanan Ternate melalui Sultan Hairon. Nah, tetapi dengan syarat bahwa Portugis hanya boleh menyebarkan agama Kristen Katolik kepada orang-orang Ternate dan Maluku yang belum memeluk Islam, alias orang-orang yang masih memeluk agama-agama kepercayaan leluhur di daerah Ternate dan Maluku. Jadi misi gospel Portugis atau misi penyebaran Kristen Katolik Portugis itu dibolehkan di daerah Ternate dan Maluku, tapi dengan syarat yang boleh mereka Kristen kan adalah orang-orang
yang belum memeluk Islam di daerah Ternate maupun di daerah Maluku. Tentunya itu adalah orang-orang yang belum menganut Islam. Mereka adalah orang-orang yang masih menganut kepercayaan leluhur di Maluku sana. Tetapi kemudian dalam ekspektasinya di lapangan, Portugis mengingkari janji kristenisasi itu, yang awalnya mereka diminta untuk hanya boleh mengkristenkan orang-orang yang kemudian belum memeluk Islam. Ternyata di lapangan yang terjadi, Portugis bahkan justru mengkristenkan orang-orang yang ternyata juga sudah memeluk Islam, bahkan melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Kristen bagi mereka yang sudah beragama Islam. Dan juga kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah Kepulauan Maluku semua rata-rata dikristenkan oleh Portugis. Nah, itulah yang kemudian menyulut api perang antara Ternate dengan Portugis, karena Portugis mengingkari janjinya bahwa mereka awalnya hanya diberikan kebebasan untuk mengkristenkan orang-orang yang belum Islam, tapi ternyata ya mereka mengkristenkan orang-orang yang sudah Islam. Bahkan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah Islam itu juga dikristenkan, sehingga inilah menyulut api perang antara Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun saat itu dengan Portugis. Nah, Sultan Hairun akhirnya kemudian melakukan perang dengan Portugis, di mana perang itu kemudian terjadi di tahun 1558 hingga tahun 1567. Perang yang cukup lama, berlangsung dari tahun 1558 hingga tahun 1567. Perang itu dan dipimpin Sultan Hairun itu mampu membuat Portugis kewalahan, dan akhirnya karena tak sanggup lagi menahan serangan dari Sultan Hairun yang kemudian kecewa karena Portugis ingkar janji terhadap misi penyebaran agama Kristen Katolik, akhirnya gubernur Portugis saat itu yang berkuasa di Maluku, Diego Lopes de Mesquita, itu akhirnya menyerah dan memohon perdamaian kepada Sultan Hairun. Nah, dan disitulah Sultan Hairun kemudian mengiyakan permohonan maaf dari Portugis dan menerima perdamaian dari Portugis. Sultan Hairun kemudian akhirnya memberikan kembali kesempatan kepada Portugis setelah perdamaian itu di tahun 1567, di mana Sultan Hairun tetap memberikan kesempatan kepada Portugis untuk melakukan perdagangan di daerah Maluku dan juga daerah Ternate, tetapi tidak lagi boleh untuk melakukan monopoli perdagangan. Jadi itu sudah dibatasi oleh Sultan Hairun saat itu. Dan juga di sini Sultan Hairun juga tetap memberikan kesempatan kepada Portugis untuk melanjutkan misi kekristenan yang dilakukan oleh Portugis. Tetapi ya tetap dengan syarat bahwa yang boleh dikristenkan adalah orang-orang yang kemudian belum memeluk Islam. Nah, di mana ketika perang itu terjadi, Sultan Hairun ini ternyata sudah menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang tadinya dikristenkan oleh Portugis dalam misi gospelnya Portugis, misi penyebaran agamanya. Beberapa kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian ditarik kembali untuk kemudian diislamkan, dan akhirnya ya beberapa kerajaan-kerajaan itu kembali memeluk agama Islam. Nah, di sini juga Portugis diminta untuk berhati-hati dalam mengkristenkan orang-orang di Ternate, karena mereka sudah pernah membuat suatu kesalahan yang membuat kemarahan Sultan Hairun, hingga akhirnya Portugis sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa lagi, di mana perdagangan itu sudah dibatasi oleh Sultan Hairun. Nah, di sini ternyata ketika perdamaian itu terjadi di tahun 1567, ternyata Portugis menyusun siasat bagaimana caranya supaya mereka bisa mengalahkan Sultan Hairun yang saat itu begitu dikdaya dan sulit untuk dikalahkan. Nah, akhirnya Diego Lopes de Mesquita di tahun 1570, 3 tahun setelah perdamaian dengan Ternate, itu kemudian mempunyai siasat yang kurang baik, mempunyai siasat yang licik terhadap Sultan Hairun. Diego Lopes de Mesquita saat itu sebagai gubernur Portugis di Maluku mempunyai rencana
untuk membunuh Sultan Hairun. Nah, akhirnya dengan dalih untuk menegaskan kesepakatan damai, maka Portugis saat itu mengundang Sultan Hairun ke benteng Gamlamo. Sultan Hairun diundang ke benteng Castella atau benteng Gamlamo saat itu, benteng yang menjadi markas Portugis di daerah Ternate. Di sana Diego Lopez de Mesquita mengajak Sultan Hairun untuk menegaskan kesepakatan damai yang sudah terjalin antara Ternate dengan Portugis sejak tahun 1567 ketika Ternate dan Portugis saat itu sempat berselisih paham. Nah, akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan dari Diego Lopez de Mesquita ini. Dia menerima dan akhirnya datang ke benteng Gamlamo atau benteng Castella saat itu dia. Nah, di sana di atas kitab suci masing-masing, Sultan Hairun dengan kitab suci Al-Qur'annya, dan juga Diego Lopez de Mesquita dengan Alkitabnya, itu mereka keduanya disumpah di atas kitab suci masing-masing untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Kepulauan Ternate dan Kepulauan Maluku. Nah, tentunya karena sudah disumpah di atas kitab suci masing-masing, Sultan Hairun tidak menaruh rasa curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Diego Lopez de Mesquita ketika mereka diundang ke benteng Castilla atau Gamlamo saat itu. Nah, akhirnya ketika kesepakatan damai yang ditegaskan itu terjalin, malam harinya pada tanggal 28 Februari 1970 ketika Sultan Hairun diajak makan malam ke benteng Castilla di dalam salah satu ruangan dari Diego Lopez de Mesquita. Ketika dia memasuki ruangan itu, dari belakang balik pintu, ketika Sultan Hairun sudah masuk ke dalam ruangan itu, ternyata Antonio Pimentel yang tidak lain dan tidak bukan adalah sepupu dari Diego Lopez de Mesquita itu menusuk Sultan Hairun dari belakang. Nah, ini dia rumah pembunuhan Sultan Hairun oleh Antonio Pimentel yang terjadi, dan sekarang bisa dilihat dia rumahnya di depan benteng Castella. Di sini tertulis 28 Februari 1570 saat pembunuhan itu terjadi, di mana Sultan Hairun ditusuk dari belakang oleh Antonio Pimentel pada tanggal 28 Februari 1570, dan di mana mayat dari Sultan Hairun ini kemudian dibuang dan dibenamkan di dasar laut Ternate saat itu. Nah, ini adalah dia rumah pembunuhan yang terjadi kala itu. Ya, dengan terbunuhnya Sultan Hairun itu tentu menimbulkan kemarahan bagi masyarakat Maluku karena pemimpin mereka dibunuh secara keji seperti itu, di mana dia diundang untuk datang ke benteng Castilla atau Gamlamo, namun ternyata di sana dia dibunuh pada tanggal 28 Februari 1570. Dia dibunuh dengan cara seperti ini, ditusuk dari belakang oleh Antonio Pimentel, Sersan Antonio Pimentel yang merupakan sepupu dari Diego Lopez de Mesquita saat itu. Nah, kita bahas kemarahan Sultan Babula. Nah, jadi siapa sih sebenarnya Sultan Babula itu? Jadi Sultan Babula adalah anak dari seorang Sultan Hairun. Jadi Sultan Babula ini adalah anak dari Sultan Hairun. Ia adalah anak dari Sultan Hairun yang dibunuh di benteng Castella. Di saat itu ialah orang yang mengangkat sendiri jenazah ayahnya dari dasar laut di Laut Ternate. Ya, jadi setelah ia mengangkat jenazah ayahnya, ia kemudian diangkat oleh Raja Ternate menjadi Sultan Ternate menggantikan Sultan Hairun saat itu. Akhirnya dengan misi balas dendam untuk membalas dendam kematian ayahnya, Sultan Babula ini kemudian mencoba mengepung dan mengerahkan berbagai kekuatan, bahkan orang-orang Makassar saat itu, orang-orang dari Halmahera juga, bahkan beberapa orang-orang di daerah Pulau Seram dan pulau-pulau lain di sekitaran Maluku
Ya, tidak lupa orang-orang Makassar diajak kerjasama untuk mengepung Portugis kala itu. Nah, akhirnya Sultan Babulah menerapkan strategi pengepungan di benteng Castella, namun lebih dulu mereka menaklukkan orang-orang Portugis yang ada di daerah Ternate, dan nanti kemudian dipusatkan di benteng Castella yang menjadi pusat pemerintahan Portugis saat itu di Ternate. Di benteng Castella atau benteng Jamlamu ini, Sultan Hairon menutup semua akses, baik akses jalan maupun akses distribusi makanan. Nah, jadi di situ benteng Castella dikepung selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1570, sesaat setelah kematian Sultan Hairon. Sultan Babulah naik tahta dan kemudian melakukan pengepungan, penaklukan lebih dulu terhadap daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Portugis, daerah Ternate, dan akhirnya terkonsentrasilah pada suatu tempat, yaitu benteng Castella. Di sana ya kemudian melakukan pengepungan dari tahun 1570 sampai 1575. Di sanalah, di benteng Castella, kemudian orang-orang Portugis merasa sudah tidak nyaman lagi karena akses mereka, baik akses jalan masuk ke dalam benteng dan juga akses makanan, distribusi makanan mereka itu sudah dibatasi lagi, dan akhirnya Portugis menyatakan menyerah saat itu karena sudah tidak sanggup lagi terus berada dalam benteng Castella selama 5 tahun tanpa keluar-keluar, di mana mereka juga dibatasi pergerakan mereka saat itu, di mana Sultan Babulah memang menyasar benteng Castella sebagai pusat di mana Portugis berada. Nah, akhirnya Portugis berhasil diusir dari Ternate ketika mereka menyerah di tahun 1575. Disinilah kemudian sosok seorang Sultan Babulah mampu mengusir Portugis. Jadi Portugis saat itu berhasil diusir dari Ternate di tahun 1575 karena mereka dikepung di benteng Castella dan akhirnya menyatakan menyerah, dan kemudian mereka akhirnya sepakat untuk meninggalkan Ternate saat itu. Jadi Sultan Babulah adalah orang yang berhasil mengusir Portugis setelah melakukan pengepungan selama 5 tahun dari 1570 sampai 1575. Oke, kita lihat bagaimana benteng Castella saat ini. Oke, benteng Castella atau benteng Jamlamu ya. Nah, untuk pertama kita ketika memasuki benteng Castella, kita akan mendapatkan hal seperti ini. Ini adalah bekas reruntuhan benteng Castella. Ini adalah bekas reruntuhannya, sudah runtuh saat itu karena ketika Portugis meninggalkan benteng Castella, orang-orang Portugis itu kemudian meluluhlantahkan benteng ini karena untuk menghindari agar Portugis tidak lagi menggunakan benteng ini nantinya. Nah, nanti ketika kita datang ke benteng, misalnya kita datang ke benteng Castella, itu kita akan disambut dengan gerbang seperti ini dan ada tugu peringatan pembunuhan Sultan Hairon yang akan pertama kita jumpai di sana. Nah, yang akan kita pertama jumpai yaitu diaroma pembunuhan Sultan Hairon. Di sini tertulis 28 Februari 1570. Di sini ada penusukan Antonio Pimentel terhadap Sultan Hairon. Di sini juga ada tugu cengkeh yang menandakan bahwa daerah Ternate itu adalah daerah penghasil cengkeh terbesar kala itu di pesisir Kepulauan Maluku. Nah, di sisi lain dari tugu ini kita bisa lihat jadi kita lihat di balik sisi dari monumen ini. Nah, di sini ada di mana dari sisi monumen ini digambarkan bahwa rakyat Ternate itu kemudian di bawah pimpinan Sultan Babulah mulai melakukan penentangan terhadap Portugis, yaitu di mana tanggal 28 Februari 1570 bersamaan dengan terbunuhnya Sultan Hairon saat itu. Nah, kemudian 28 Desember 1575 di sisi lain dari monumen ini ya, di balik monumen itu digambarkan bagaimana Portugis itu kemudian akhirnya menyerah dan akhirnya mengakui kekalahannya di bawah pimpinan Sultan Babulah. Ternate mampu
membuat orang-orang Portugis yang sudah tergabung di benteng Castella itu menyerah pada tanggal 28 Desember 1575, dan ini adalah diaroma berikutnya di mana Portugis berhasil diusir dari Maluku 31 Desember 1575. Di sini adalah menggambarkan Sultan Babua beserta dengan jajaran-jajarannya melihat kapal Portugis meninggalkan Ternate. Nah, itulah dia 4 sisi diaroma yang bisa dilihat ketika kita memasuki benteng Castella. Nah, kemudian ini adalah bagian dalam dari benteng Castella atau benteng Gamlamo ini. Di dalam benteng Castella ini pernah dibangun sekolah teologi yang juga bangunannya sudah hancur. Ini salah satu bangunan itu yang sudah hancur. Sekolah teologi adalah sekolah tentang untuk mempelajari agama Kristen Katolik lebih dalam ya. Bahkan di sini pernah ada sekolah teologi ya, sekolah tinggi teologi saat itu di dalam benteng ini. Benteng ini sebenarnya ada benteng yang cukup luas yang pernah dibangun oleh Portugis di Ternate, namun kemudian dihancurkan oleh orang-orang Ternate karena dianggap sebagai sarang Portugis berada. Itu dilakukan ketika terjadi pengepungan selama 5 tahun, dan juga ketika Ternate diusir ketika Portugis diusir dari Ternate. Nah, kemudian ini adalah bagian dari sisi atas dari benteng itu. Kita bisa lihat betapa luasnya sebenarnya benteng ini ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari benteng Castella itu. Nah, ini tadi monumen yang kita sempat bahas. Ya, jadi setelah perlawanan Sultan Babula ya, kita bahas lagi perlawanan Sultan Nuku, salah satu perlawanan yang cukup besar juga di daerah Maluku. Nah, perlawanan Sultan Nuku ini berlangsung di daerah Tidore. Jika tadi perlawanan Sultan Babula berlangsung di daerah Ternate, maka perlawanan Sultan Nuku itu berlangsung di daerah Tidore, di sini di Kepulauan Tidore. Jadi perlawanan Sultan Nuku. Ya, jadi perlawanan Sultan Nuku ini terjadi di era VOC. Jadi yang tadi Babula terjadi di era Portugis, perlawanan Sultan Nuku ini terjadi di era VOC. Nah, di sini VOC dianggap merugikan Maluku dan juga bisa dikatakan ingin menguasai perdagangan di sana kan. Seperti yang kita tahu bahwa VOC adalah salah satu kongsi dagang yang betul-betul mempusatkan tujuan mereka pada keinginan untuk memonopoli perdagangan di daerah penghasil rempah-rempah itu. Nah, itulah yang kemudian tidak disukai oleh orang-orang Tidore, terutama Sultan Nuku. Nah, selain karena VOC yang dianggap merugikan masyarakat di Tidore, selain itu menjadi latar belakang yang lain adalah karena VOC juga mulai mencampuri urusan pemerintahan dari Kesultanan Tidore saat itu. Jadi Tidore kala itu ketika VOC datang itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin. Jadi Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin. Ketika Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin ini ditangkap dan diasingkan ke Batavia, lalu kemudian diasingkan ke Sri Lanka, dan dia wafat, yang seharusnya menggantikannya adalah sosok seorang Sultan Nuku ya, Tetapi disinilah campur tangan Belanda mulai terjadi. Ternyata yang menggantikannya adalah seorang Patra Alam. Patra Alam ini adalah adik dari Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin ini. Jadi Patra Alam adalah sosok seorang raja pengganti Mas'ud Jamaluddin. Patra Alam ini dipilih oleh Belanda karena Belanda menganggap Patra Alam ini bisa diajak kerja sama. Jadi Patra Alam ini adalah adik dari Muhammad Mas'ud Jamaluddin. Seharusnya yang menggantikan Sultan Muhammad Mas'ud itu adalah Sultan Nuku yang merupakan anak dari Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin. Tapi kemudian Belanda ikut campur dalam urusan politik kerajaan Kesultanan Tidore, maka Belanda kemudian mengangkat Patra Alam kala itu. Nah, itulah mengapa inilah yang dimaksud dengan bagaimana Belanda ikut campur dalam urusan politik kerajaan Tidore saat itu. Patra Alam yang kemudian diangkat oleh Belanda itu kemudian tetap tidak nyaman berada di singgasana kerajaan Tidore karena dia beranggapan bahwa Sultan Nuku dan juga adiknya ya. Jadi Sultan Nuku ini juga punya adik ya, jadi Sultan Nuku atau yang punya
nama lain Pangeran Amiruddin ya, jadi dia punya nama lain namanya Pangeran Amiruddin. Dia kemudian karena berusaha ditangkap oleh Patra Alam dan Belanda, dia akhirnya melarikan diri. Dia melarikan diri meninggalkan Tidore dan menuju ke daerah Pulau Halmahera. Ya, Halmahera itu jaraknya tidak terlalu jauh dari Tidore. Nah, jadi Sultan Nuku kita bahas melalui diorama ini. Jadi Sultan Nuku ya, jadi dia melarikan diri ke daerah Seram atau Halmahera untuk menghindari kejaran Belanda bersama dengan Patra Alam di tahun 1780. Nah, di pelariannya di daerah Halmahera, Pulau Seram, dia menghimpun kekuatan-kekuatan dari orang-orang di Pulau Seram dan beberapa daerah-daerah di sekitaran Pulau Seram, bahkan daerah Papua. Orang-orang di daerah Papua itu juga direkrut untuk bergabung bersama Sultan Nuku untuk menghimpun kekuatan menghadapi Patra Alam bersama dengan Belanda yang sudah melakukan monopoli perdagangan dan menyengsarakan masyarakat di Kepulauan Tidore. Nah, di tahun 1783 pasukan Sultan Nuku ini di tahun 1783 ya, di sini daerah sekitaran sini, pasukan Nuku itu menyerang pos-pos Belanda yang sudah ada di Halmahera Selatan, dan di sana pasukan Nuku bisa mengambil alih pos-pos Belanda yang sudah ada di Halmahera. Nah, di sana Sultan Nuku kemudian di tahun 1797 ia diangkat menjadi Sultan Tidore setelah berhasil merebut kekuasaan Tidore. Ya, jadi di tahun 1797 Angkatan Laut Sultan Nuku yang terdiri dari kurang lebih 79 kapal itu muncul di perairan Tidore dan kemudian berhasil mengalahkan Belanda. Dan di sana di tahun 1797 ketika berhasil merebut Tidore, Sultan Nuku kemudian dinobatkan menjadi Sultan atau Raja Tidore saat itu di tahun 1797, dan akhirnya Belanda ternyata di sini salah satu siasat yang paling sering digunakan oleh Sultan Nuku adalah mereka menggunakan siasat divide et impera. Jadi politik divide et impera yang biasa digunakan oleh Belanda ternyata digunakan juga oleh Sultan Nuku di sini, di mana Sultan Nuku mencoba melakukan adu domba antara Inggris yang saat itu sebenarnya juga ada di Maluku, di mana Inggris diadu domba, di mana adu domba itu terjadi antara Inggris dengan Belanda. Jadi Sultan Nuku melakukan adu domba antara Inggris dengan Belanda, di mana Inggris ini dihasut oleh Sultan Nuku agar menentang Belanda juga, agar tidak menyukai Belanda juga, sehingga itulah yang kemudian terjadi, di mana Sultan Nuku mudah untuk mengalahkan Belanda, karena di sisi lain Portugis secara tidak langsung Inggris kemudian membantu Belanda juga untuk membantu Sultan Nuku untuk mengusir Belanda, karena di sini Sultan Nuku melakukan politik divide et impera atau politik adu domba antara Inggris dengan Belanda. Nah, akhirnya Belanda kemudian angkat kaki saat itu dari daerah Ternate di tahun 1797 ini. Nah, setelah maksudnya dari Tidore. Jadi setelah angkat kaki dari Tidore di tahun 1797, Belanda ini menyingkir ke daerah Halmahera. Nah, di sana Belanda menyiapkan serangan balasan. Nah, akhirnya 1801 antara tahun 1797 sampai 1801 Belanda melakukan beberapa kali serangan ke daerah Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku, tapi semuanya gagal karena semua serangan-serangan itu dapat dihalau dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik oleh Sultan Nuku. Nah, akhirnya Sultan Nuku melancarkan serangan balasan di tahun 1801 dan akhirnya berhasil mengusir Belanda dari Maluku. Jadi akhirnya Belanda meninggalkan Maluku 1801 ketika Sultan Nuku melakukan suatu serangan balasan. Setelah bertahun-tahun mereka diserang, akhirnya tahun 1801 di mana kurang lebih 5.000 pasukan yang dikerahkan oleh Sultan Nuku itu menggempur Belanda di daerah yang saat itu bermukim di Halmahera dengan Ternate. Belanda diusir dari
Ternate dan Halmahera, terutama dari seluruh Kepulauan Maluku, di mana 5.000 pasukan Sultan Nuku itu dikerahkan untuk mengusir Belanda yang saat itu melarikan diri ke Ternate dan Halmahera. Jadi di tahun 1801, Sultan Nuku melalui 5.000 pasukannya itu mampu mengusir Belanda dari Maluku, di mana 5.000 pasukan itu melakukan serangan di daerah Halmahera dan juga di daerah Ternate saat itu. Nah, akhirnya Belanda tidak ada lagi di Maluku sejak 1801. Nah, di tahun 1805 Sultan Nuku kemudian wafat di usia yang sudah cukup tua, 67 tahun, dan karena jasanya itu di tahun 1995 pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Soeharto itu kemudian menetapkan Sultan Nuku sebagai pahlawan nasional. Jadi itu sedikit gambaran mengenai perlawanan Sultan Nuku. Jadi dia bisa dikatakan Sultan Nuku ini adalah salah satu orang Maluku yang tidak pernah menerima kekalahan dari Belanda. Nah, selanjutnya kita bahas perang di Saparua. Jadi Saparua itu ada di daerah sini ya, di bawah sini, ini Pulau Saparua. Dekat dari pulau itu, jadi pulau ini memang bisa dikatakan penghasil pala ya. Ada Pulau Saparua, pulau itu terutama di Pulau Banda. Ini adalah daerah-daerah penghasil pala saat itu. Jadi perang di Saparua dipimpin oleh seorang Kapiten Patimura. Jadi perang di Saparua bisa juga dikatakan sebagai perang Patimura. Mungkin Anda sudah tahu semua siapa sih sosok seorang Patimura, sosok yang ada di balik mata uang kita ya, uang lembaran 1.000 itu. Jadi perlawanan Patimura atau perang di Saparua ini berlangsung di tahun 1817. Jadi di sini seperti kita tahu bersama, 1817 Belanda kembali datang ke Nusantara ketika sebelumnya di tahun itu, sebelum tahun itu, antara rentan tahun 1811 sampai tahun 1816, daerah Maluku dan juga daerah-daerah Nusantara itu dibawa ke penguasaan Inggris ya. Kita tahu bersama Inggris berkuasa saat itu di bawah pimpinan Raffles. Nah, sesuai dengan isi Traktat London dan juga Convention of London 1814, di mana Inggris menyerahkan kembali daerah kekuasaannya, seluruh daerah kekuasaannya termasuk Pulau Jawa dan Maluku kepada Belanda. Akhirnya sejak 1816 Belanda mengambil alih kembali daerah Maluku dari tangan Inggris setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Inggris kepada Belanda. Nah, akhirnya Belanda kembali ke daerah Maluku setelah sebelumnya terusir di tahun 1801 oleh Sultan Nuku. Nah, jadi kembalinya Belanda itu kemudian ternyata menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku, di mana Belanda menerapkan kebijakan yang sangat merugikan ya. Jadi termasuk monopoli perdagangan, kemudian sistem land rente mereka terapkan juga, bahkan pelayaran hongi yang sebenarnya sudah diterapkan di era VOC itu kembali diterapkan di sini, dan juga hak ekstirpasi atau hak menebang tanaman yang dianggap berlebihan itu juga dilangsungkan ketika Belanda kembali datang di tahun 1816 dan kembali menguasai Maluku di tahun itu. Nah, di saat yang bersamaan, karena resah melihat tingkah laku Belanda saat itu, saat itu seorang Patimura ya, atau kita kenal dengan nama Thomas Matulesi. Kapiten Patimura ini yang sebelumnya sempat bergabung dengan dinas militer Inggris di tahun 1816, ia diangkat oleh rakyat Maluku sebagai pemimpin dan panglima perang, makanya diberi gelar kapiten atau panglima perang. Jadi Patimura yang sebelumnya sudah bergabung dengan dinas militer Inggris, belajar banyak kekuatan-kekuatan militer, belajar ilmu-ilmu militer dari Inggris, itu kemudian diangkat untuk menjadi pemimpin Maluku saat itu menghadapi Belanda, karena Belanda dianggap sudah sangat kelewatan saat itu ketika mereka kembali datang dan justru semakin menyengsarakan masyarakat di daerah Maluku, terutama di daerah Kepulauan Saparua saat itu. Nah, akhirnya Patimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Nah, akhirnya penyerangan itu pun dilakukan di Benteng Dorstede. Jadi Benteng Dorstede ini adalah salah satu benteng yang menjadi pusat pemerintahan Belanda di daerah Saparua. Jadi Benteng Dorstede ini ada di daerah Saparua. Benteng Dorstede itu
kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah salah satu gambaran benteng Dürstede. Ya, akhirnya melalui penyerangan bersama dengan masyarakat Maluku ya, terutama masyarakat Saparua, benteng Dürstede ini akhirnya berhasil direbut oleh Pattimura. Nah, namun Pattimura tidaklah sendiri dalam melakukan penyerangan di benteng Dürstede. Dia didampingi oleh beberapa nama-nama seperti Philip Latumahina, kemudian ada Said Parinta, kemudian ada Thomas Patiwail, kemudian ada juga sosok seorang Antoni Ribuk yang membantu Pattimura, dan juga ada Paulus Tiahahu. Nah, selain Paulus Tiahahu, dia juga membawa ikut serta anaknya yang masih remaja saat itu di 17 tahun, sosok seorang perempuan bernama Christina Marta Tiahahu, yang kemudian nanti menjadi pahlawan perempuan termuda yang dimiliki Indonesia, yaitu sosok seorang Christina Marta Tiahahu. Bersama dengan orang-orang itu, mereka melakukan penyerangan di benteng Dürstede dan berhasil menguasai benteng Dürstede. Nah, akhirnya setelah Belanda tidak lagi berada di benteng Dürstede, Belanda kemudian mencoba mengatur siasat bagaimana caranya supaya mereka bisa merebut kembali benteng Dürstede dan kembali menguasai daerah Saparua yang bisa dikatakan penghasil cengkeh dan juga penghasil rempah-rempah. Nah, akhirnya melalui politik divide et impera, Belanda berhasil merebut kembali benteng Dürstede, di mana melalui orang-orang yang tidak disuka, orang-orang yang tidak menyukai Pattimura, orang-orang Maluku yang tidak menyukai Pattimura, Belanda mencoba menghasut orang-orang itu dan mencoba mencari tahu bagaimana caranya supaya Pattimura ini bisa dikalahkan. Akhirnya melalui orang-orang yang tidak menyukai Pattimura, Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik pecah belah terhadap orang-orang itu dan Pattimura. Nah, akhirnya Pattimura berhasil ditangkap dan dikalahkan oleh Belanda saat itu. Nah, Pattimura yang sudah ditangkap saat itu sebenarnya diberikan kesempatan oleh Belanda untuk melakukan kerjasama. Namun kerjasama itu ditolak oleh Pattimura. Pattimura tidak mau melakukan kerjasama dengan bangsa yang kemudian justru menyiksa rakyatnya. Akhirnya karena menolak ajakan kerjasama dari Belanda, Pattimura bersama dengan orang-orang seperti Paulus Tiahahu dan juga Philip Latumahina itu di tanggal 16 Desember 1817 ya, bersama dengan para pejuang-pejuang lainnya itu digantung hukuman mati ya, dilakukan hukuman mati dengan cara digantung di depan benteng New Victoria di kota Ambon. Ya, inilah benteng New Victoria itu. Jadi di depan benteng inilah beberapa orang seperti Pattimura, kemudian ada Philip Latumahina itu digantung di depan benteng New Victoria yang saat ini berada di kota Ambon. Nah, itulah akhir dari perlawanan Pattimura di tahun 1817. Dia melakukan perlawanan di tahun 1817 dan berakhir di tanggal 16 Desember 1817. Nah, inilah sosok Pattimura yang biasa kita jumpai di uang lembaran 1000 yang sampai hari ini masih beredar di seluruh Indonesia ya, dengan sebilah golok di tangannya ya. Oke, jadi selain Pattimura dalam perlawanan ini, ketika Pattimura sudah wafat, sudah meninggal, ternyata perjuangannya tetap diteruskan ya. Nah, saat itu dia tidak sendiri melakukan perlawanan. Ada orang-orang seperti Paulus Tiahahu, bahkan sosok seorang Christina Marta Tiahahu juga ada dalam perlawanan-perlawanan itu. Nah, di sini beberapa orang yang menemani Pattimura tadi tidak semuanya digantung di depan benteng New Victoria. Orang-orang seperti sosok seorang Christina Marta Tiahahu, ya, ini adalah sosok seorang Christina Marta Tiahahu, itu dibawa dari Maluku ya, dari pulau Saparua, berencana akan dibawa ke daerah Batavia untuk dijadikan pekerja, untuk nantinya tenaganya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Belanda seperti bekerja di perkebunan, bekerja di kebun karet dan juga kebun-kebun lainnya yang ada
yang dimiliki Belanda di daerah Batavia dan di Pulau Jawa. Tapi dalam perjalanan menuju ke Batavia, sosok seorang Christina Martha Tiahahu ini menolak untuk diberikan makan oleh Belanda. Jadi selama perjalanan dia menolak untuk makan dan akhirnya jatuh sakit. Dia juga menolak untuk diobati ketika dia sakit saat itu. Jadi akhirnya karena dalam keadaan sakit, karena berhari-hari tidak makan dalam perjalanan menuju ke Batavia, ia kemudian meninggal. Jadi ia meninggal di atas kapal dalam perjalanan menuju ke Batavia saat itu. Dia adalah sosok seorang remaja yang saat itu berusia 17 tahun ya. Berusia 17 tahun ya, sosok seorang remaja putri berusia 17 tahun yang kemudian betul-betul menolak bantuan dari Belanda ya. Meskipun dia dalam keadaan sekarat saat itu, dia mengangkat senjata terhadap Belanda bersama dengan ayahnya Paulus Tiahahu dan juga Kapitan Patimura, menolak kerjasama dari Belanda dan akhirnya dia dibawa ke Batavia. Namun karena dalam perjalanan dia wafat karena sakit, menolak untuk makan dan juga menolak untuk diobati. Akhirnya dia wafat di atas kapal itu dan mayatnya dibuang di Laut Banda saat itu. Laut Banda itu ada tidak jauh dari Pulau Saparua ya. Dibuang di Laut Banda, mayatnya dibuang di Laut Banda. Nah, dan untuk menghormati jasanya, maka di Pulau Banda saat ini di Maluku dibangunlah patung sosok seorang Christina Martha Tiahahu. Dia adalah sosok seorang perempuan gadis remaja usia 17 tahun yang kemudian mengangkat senjata terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Belanda. Jadi di sini kita bisa melihat sosok seorang patung Christina Martha Tiahahu menatap tajam ke depan, menatap ke Laut Banda, di mana mayatnya dibuang di laut ini, di Laut Banda. Dia dibuang di sini karena wafat di atas kapal ketika berencana dibawa ke Batavia di Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di sana. Namun dia menolak karena menolak makan, menolak diobati ketika dia sakit. Akhirnya dia meninggal dan dibuang di sini, mayatnya dibuang di Laut Banda. Di sini makanya untuk menghormati itu orang-orang Banda ya, pemerintah Kabupaten Banda itu membangun sebuah patung berdiri tegap ya, menatap Pulau Banda, tempat di mana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi itulah sosok seorang Christina Martha Tiahahu, sosok seorang wanita perempuan berusia 17 tahun, masih sangat muda, membantu seorang Patimura menentang Belanda. Jadi dari sini kita belajar bahwa perjuangan itu tidak mengenal usia, berapapun usia kita dan apapun genre kita, mau itu kita laki-laki, mau kita itu perempuan, perjuangan itu tetap harus dilakukan. Meskipun kita adalah sosok seorang perempuan, sosok yang selama ini dianggap lemah, tapi lihatlah sosok seorang Christina Martha Tiahahu, sosok gadis remaja 17 tahun yang ternyata mampu juga ikut melakukan penentangan terhadap Belanda kala itu. Nah, jadi inilah sosok Christina Martha Tiahahu yang juga terlibat dalam perang Patimura di Saparua, dan juga Christina Martha Tiahahu juga dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, salah satu pahlawan yang cukup muda yang pernah dimiliki oleh Indonesia di usia yang 17 tahun, nyaris 18 tahun ketika dia wafat di Laut Banda dan mayatnya dibuang di Laut Banda. Jadi itulah pembahasan kita mengenai perlawanan di Maluku, perlawanan yang cukup panjang di Maluku. Ada banyak perlawanan yang terjadi di Maluku saat itu karena memang daerah ini adalah daerah yang betul-betul diincar oleh bangsa-bangsa barat. Jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai Maluku. Kita sudah bahas mengenai perlawanan Sultan Babula, perlawanan menghadapi Portugis, perlawanan Sultan Nuku menghadapi VOC, dan juga perang di Saparua menghadapi pemerintahan kolonial Belanda yang kembali datang ke Indonesia. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup. Semoga kalian betul-betul bisa paham materi perlawanan di Maluku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.